Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 September 2021. Saya berharap dan percaya bahwa Bapak Ibu selalu ada dalam perlindungan kasih Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, pekerjaan dan pelayanan sepanjang hari ini, mari kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau sungguh amat baik bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami sampai pada saat ini. Dan sebelum kami akan melanjutkan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami ya Tuhan, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Allah menaungi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini akan merema dalam hidup kami. Sebab kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat yang ke-14 dan kitab Yohanes pasal 16 ayat 23 bagian B. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Yang kedua dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23 bagian B. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik. Mintalah apa saja. Ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan ke-9 pada tahun 2021 ini. Ada banyak hal yang sudah kita lalui, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin langkah kita terasa berat, oleh karena ada banyak hal yang kita hadapi dalam melewati berbagai-bagai persoalan dan pergumulan. Persoalan demi persoalan, mungkin seolah-olah tidak ada hentinya, sehingga membuat kita mengalami pergumulan yang hebat. Bahkan mungkin sudah banyak kali kita meneteskan air mata, sehingga kerongkongan menjadi kering, karena terlalu lama menangis, oleh karena begitu beratnya beban yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga pernah dialami oleh Daud. Daud pernah berseru kepada Tuhan hingga ia mengalami lelah secara fisik. Dengan tenggorokan yang kering dan mata yang bengkak karena menangis sepanjang hari dalam bergumul akan kehidupannya. Tetapi Daud tetap percaya bahwa Allah ada untuk menyelamatkan dia. Sungguh besar persoalan yang dihadapi oleh Daud. Dia dihina, dia dicemooh, dia diejek dan juga direndahkan, bahkan dijadikan objek gunjingan di seluruh kota pada waktu itu. Tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap tekun datang kepada Tuhan. Jikalau kita mengalami seperti itu, mungkin seringkali kita tergoda untuk berpaling dari Allah, menyerah dan berhenti mempercayai Tuhan. Namun ternyata tidak demikian dengan Daud. Ia sungguh-sungguh berserah dan mengangkat tangan kepada Tuhan dalam doa-doa yang dinaikkannya tiap waktu kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang dialaminya. Apa yang diyakini oleh Daud ternyata ditegaskan juga oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23 yang sudah kita baca pada hari ini.
bahwa setiap orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan boleh meminta apapun kepada Bapa. Dan dalam bagian ini Tuhan Yesus memberi jaminan bahwa segala sesuatu yang kita minta di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti akan diberikan oleh Bapa. Mengapa Tuhan Yesus memberikan jaminan yang begitu luar biasa terhadap permohonan kita? Karena benar bahwa Ia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi setiap anak-anaknya, yang mau bergantung kepada Dia dan hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup mau dipimpin oleh Roh Allah. Maka jaminannya bahwa setiap hal yang dinaikkan kepada Tuhan pasti akan diberikan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini? Apakah sekarang Bapak Ibu Saudara sedang dalam pergumulan atau sedang menghadapi beban yang berat dalam kehidupan? Apabila situasi Bapak Ibu Saudara sepertinya tanpa harapan pada saat ini, bertekadlah seperti Daud bahwa Bapak Ibu Saudara akan terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dengan tekun tanpa lelah kepada Tuhan yang baik itu, yang mengasihi kehidupan kita. Dia akan menyelamatkan dan memberi pertolongan kepada kita. Itulah janji Tuhan. Ketika mungkin orang lain menolak kita, jangan pernah berpaling dari sahabat yang paling setia terhadap kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menerima kita apa adanya. Sungguh Tuhan itu tidak meninggalkan kita sebab Ia baik. Mintalah apa saja kepadanya dengan tekun dalam roh dan kebenaran. Maka terimalah apa saja yang kita minta kepadanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti akan diberikannya. Sebab Ia adalah Allah yang setia, yang tidak akan mengingkari janjinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan mintalah kepadanya dengan setia. Maka terimalah apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, sebab Engkau sungguh Tuhan kami yang maha baik, bahwa Engkau Allah yang mengetahui segala hal yang kami hadapi, bahkan dalam segala kesulitan, dalam setiap beban berat dan pergumulan yang kami alami, Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Sama seperti Tuhan memperhatikan Daud dalam pergumulannya, menolong ia, demikianlah janji Tuhan juga bagi kami pada hari ini. Karena itu Bapa, untuk setiap persoalan, untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, kami mohon pertolongan Tuhan terjadi atas kami, melawat setiap pribadi kami bersama dengan keluarga, sehingga kami mengalami pemulihan, pertolongan dan jalan keluar yang terbaik yang asalnya dari Tuhan sendiri. Dan mampukan kami hidup menurut kebenaran Allah, berjalan dalam pimpinan Tuhan setiap hari. Dan saat ini Bapa, kami hendak menyerahkan seluruh kerja, karya, dan pelayanan kami dalam tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menurunkan berkat-Mu atas kami masing-masing. Inilah doa kami dan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, mintalah kepadanya. Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.